Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia anak-anakku kelas 10 yang berbahagia. Hari ini kita akan bertemu, kita berjumpa langsung tatap muka lewat video. Perkenalkan, nama Bapak Ki Marwanuddin. Kita belajar untuk pelajaran agama Islam. Anak-anakku yang dirahmati Allah, dalam pelajaran, dalam materi yang pernah Bapak kirim kepada kalian, yang kalian telah pada mencatatnya, telah menulis, di situ terdapat materi tentang mengimani, meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta yang menjadikan segala macam yang ada dalam semesta ini, termasuk yang menciptakan diri kita, menciptakan orang tua kita. Maka sebagai manusia yang meyakini ada esensi lain, kekuatan di luar diri kita, yaitu itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, maka wajib kita mempelajari, wajib kita mengenal, wajib kita memahami siapakah Tuhan kita, siapakah yang kita sembah, kepada siapa kita minta pertolongan, kepada siapa kita berharap, kita berdoa, kita beribadah setiap hari. Maka untuk itu mari kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan ilahun, yang disebut dengan Tuhan dalam bahasa Arab disebut ilah atau Tuhan dalam bahasa Indonesianya. Yang wajib kita sembah, wajib kita tempat berdoa dan beribadah, yang la tusyriku bihi syai'an. Kita itu tidak boleh mensekutukannya, menjadikan Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama, memiliki sifat. Maka lewat nama itulah kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan lewat sifat itulah kita akan memahami seperti apa sih Tuhan kita, Allah yang kita sembah itu. Maka perlu anak-anakku mempelajari, memahami yang namanya di situ adalah sifat wajib. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Nah, kemudian selain sifat wajib itu ada namanya sifat mustahil. Kemudian ada namanya sifat jaiz. Sifat wajib ini adalah sifat yang tidak boleh tidak ada, wajib dan pasti dan harus ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat itu tidak ada, maka dia bukan Tuhan. Dia bukan namanya Allah yang kita sembah. Maka perwujudannya itu bukanlah sebagai Tuhan jika tidak ada sifat kesempurnaan, sifat yang ada di dalam Al-Qur'an yang disebut dengan sifat 20. Kemudian sifat yang mustahil. Sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin ada, yang mustahil atau tidak boleh ada. Kalau ada sifat itu maka bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan, karena yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat dari makhluk, sifat dari hamba. Sementara Allah mustahil memiliki sifat-sifat itu. Dan sifat wajib itu adalah lawan dari sifat mustahil. Kalau Allah memiliki sifat wajib seperti wujud, Allah itu ada, maka mustahil Allah itu bersifat tidak ada. Kewujudan, keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita rasakan, bisa kita lihat dengan adanya alam semesta, dengan adanya diri kita, dengan adanya
semua yang ada di samping, di depan, belakang kita. Adanya langit itu menunjukkan kewujudan adanya Allah. Langit tidak mungkin ada kecuali ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu adalah Allah. Allah menyatakan khalaqas samawati wal ardh. Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, termasuklah kita semua. Jadi mengenal keberwujudan, adanya Allah Subhanahu wa taala itu, maka dengan adanya makhluk. Kita jangan berpikir Allah itu rupanya seperti apa, bentuknya bagaimana. Kalau berupa itu namanya makhluk, berbentuk itu namanya makhluk, kalau berasa itu namanya makhluk. Allah tidak seperti itu. Maka wujud itu wajib bagi Allah itu ada. Kalau Allah itu tidak ada, maka alam semesta dan kita semua juga tidak akan pernah ada, karena tidak ada yang menciptakan. Jadi yang kita pikirkan itu adalah keadaan wujud dari ciptaan Allah. Itulah yang harus kita proses, itulah yang harus kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Bukan kita memikirkan seperti apa Tuhan, seperti apa Allah, bagaimana bentuk wujudnya, karena Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Nah, kemudian wujud qidam. Setelah adanya qidam itu artinya terdahulu. Allah bersifat terdahulu. Pertama itu Allah qidam, terdahulu. Tidak ada yang lebih dulu ada dari Allah. Zat Allah, sifat Allah, asma Allah, pekerjaan Allah, semuanya ada untuk diri Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai wujud keadaan Allah, itu bersifat qadim, bersifat terdahulu. Kalau kita kita itu bersifat baru. Kita ini bersifat diadakan. Kalau Allah tidak diadakan, maka dia bersifat terdahulu. Dan yang ketiga adalah laisa kamislihi syai'un. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi kalau yang sama itu namanya makhluk. Kalau Allah itu berbeda, maka keberwujudan, adanya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Dan sifat keberwujudannya itu adalah yang terdahulu. Kemudian baqa, sifatnya Allah itu kekal, abadi, artinya tidak berubah. Tidak seperti kita dari tidak ada menjadi ada, dari belum lahir menjadi lahir, dari kecil menjadi dewasa. Kemudian setelah dewasa hidup, kita juga menjadi mati. Sementara Allah itu hayat, hidup selamanya, tidak akan pernah mati, dan seterusnya. Bapak berharap kalian nanti menggali, mencari, mempelajari sifat-sifat Allah dalam bentuk sifat wajib bagi Allah, kemudian sifat mustahil bagi Allah, kemudian sifat jaiz dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti kalian cari materinya, kalian buat, kemudian kalian menuliskannya dan menjelaskannya dalam bentuk tulisan dan rangkuman yang kalian uploadkan, nanti kalian tampilkan di dalam Google Classroom-nya. Kemudian selain sifat Allah yang bersifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis atau sifat 20 itu, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat yang jaiz itu adalah sifat jaiz. Ini adalah sifat yang Allah itu baginya bebas melaksanakan apa saja tanpa tekanan. Seperti contoh,
Masukkan orang durhaka ke dalam surga, itu bebas bagi Allah. Masukkan orang yang taat dan patuh ke dalam neraka, itu boleh, bebas bagi Allah. Boleh-boleh saja, itu adalah haknya Allah sebagai Tuhan yang menciptakan. Namun Allah telah memberikan garisan, batasan, bahwa orang baik akan masuk surga dan orang jahat itu akan masuk neraka. Dan itulah menjadi standarnya kita. Jadi kita tidak bisa berserah diri, berpasrah diri kepada Allah bahwa kalau Allah mau memasukkan kita ke neraka, yaitu haknya Allah. Tidak. Di dunia ini Allah menjadikan sebab dan musabab. Dengan sebab dan musabab itulah kita dimasukkan surga dan kita dimasukkan ke dalam neraka. Nah, selain sifat 20 wajib, mustahil dan jaiz itu, maka kita juga mengenal namanya Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang maha baik, yang sangat sempurna, yang maha mulia, itu Asmaul Husna, nama-nama Allah yang maha baik. Nah, nama-nama Allah yang maha baik ini berjumlah 99. Nah, siapa saja yang menghafal, yang memahami, siapa saja yang melaksanakan sifat-sifat Allah, cerminan dari nama-nama Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna, maka dia itu pasti akan masuk surga. Maka ada hadis menyampaikan bahwa tidak seorang pun yang menghafal Asmaul Husna kecuali baginya adalah surga. Maka untuk itulah mari kita tingkatkan keimanan, keyakinan kita, kekuatan ibadah kita kepada Allah, semangat dalam belajar memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Asmaul Husna. Di antaranya juga kelebihan dari Asmaul Husna, walahul asmaul husna pada'ulahu, katanya di dalam Al-Quran. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kamu dengan nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna, maka baginya tidak lain kecuali doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai anak yang soleha, sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang baik, sebagai anak yang rajin, jangan lupa berdoa kepada Allah, baik ketika selesai sholat atau sembahyang, ketika selesai mengaji, maka jangan lupa menyampaikan doa hajat dan keinginan kita kepada Allah, terutama ketika kita sedang atau mau akan belajar. Berdoa dulu kepada Allah, semoga Allah memberikan tuntunan, memberikan pancaran ilmu, memberikan cahaya pengetahuan, sehingga rongga dada hati kita itu terbuka, bisa menerima, pikiran kita bisa menalar, cerdas kita, karena yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdoa. Maka di sini kita itu diantaranya Asmaul Husna yang akan kita pelajari itu, pada khususnya itu cuma ada 10 penekanannya. Namun untuk anak-anakku semua, jangan hanya mempelajari 10 Asmaul Husna, tapi pelajari seluruh Asmaul Husna yang berjumlah 99. Nah, untuk kita memahami lebih jauh apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna dari yang 10 bagian itu, nanti kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga pelajaran yang Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat, ada faedahnya untuk kita semua, dan menjadikan kita itu anak-anak yang baik di hadapan Allah, di hadapan orang tua, di hadapan guru-guru kita. Sebelum Bapak menutup, Bapak mau menyampaikan
amalan Asmaul Husna yang baik untuk seorang penuntut ilmu. Nah, itu ada beberapa macam, banyak sekali, tapi diantaranya kita baca Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab. Itu artinya Allah yang maha pemberi, Allah yang maha memberi, Allah yang maha menganugerahkan. Kita baca Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab setelah selesai sholat itu sebanyak 113 kali istiqomah, continue, terus menerus, tidak putus, selalu disempatkan diri membaca Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab sebanyak 113 kali. Apa kata ulama? Siapa saja yang membaca Ya Wahhab, Ya Wahhab 113 kali setelah selesai sholat fardu, sholat wajib, maka jika dia seorang penuntut ilmu, wajib baginya untuk menjadi orang alim, orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan. Jika dia seorang pencari atau orang yang menuntut, yang berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, memiliki usaha, maka Allah jadikan orang itu menjadi orang yang kaya raya. Maka ini baik kita amalkan, kita baca setiap kita selesai sholat itu. Anak-anakku baca itu Ya Wahhab itu 113 kali. Insya Allah kalian akan menjadi orang yang alim, orang yang berilmu pengetahuan, dan juga orang yang kaya raya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.